Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari Selasa, edisi Sabda dan Doa di tanggal 26 Mei. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yoel pasal 3 ayat 9-11. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur di pagi hari ini untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan mengawali hari yang baru ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan seluruh. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawan. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan kita hari ini mau memberikan sebuah gambaran bahwa menjadi negara terkuat adalah harapan bangsa-bangsa. Menjadi orang hebat adalah cita-cita setiap orang. Namun apakah menjadi yang terkuat dan menjadi penolong bagi sesama? Seyogianya negara atau orang yang hebat untuk melindungi yang lemah, menolong yang tertindas, dan bertindak mencegah kekerasan. Nah, jadi Yoel memberikan gambaran tentang keadaan bangsa-bangsa, penguasa, penindas, dan pembudak, pelaku kekerasan tanpa belas kasihan. Nah, kita melihat bahwa kecenderungan orang untuk menjadi kuat, untuk menjadi penguasa itu sebenarnya adalah ambisi yang lebih kepada bagaimana ia menguasai dan menindas orang lain. Bukan sebaliknya, dia menjadi penguasa untuk dapat menolong dan menjadi pelindung bagi orang lain. Nah, hal ini berbeda tentunya dengan Allah, bahwa Allah dalam kemahakuasaannya berusaha untuk membangun kerjasama dengan manusia. Artinya bahwa manusia, terlebih orang yang percaya kepadanya, dijadikan sebagai rekan sekerja, dijadikan partner dan mitra dalam mewujud nyatakan kasihnya kepada dunia. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena apa yang digambarkan oleh Yoel ini mau menjelaskan yang pertama kepada para penguasa saat itu. Para penguasa saat itu bahwa mereka sebagai penguasa, mereka tidak bisa bertindak semena-mena. Sebagai penguasa, mereka pun harus tahu bahwa penguasa yang sesungguhnya bukan mereka, tetapi Allah yang adalah pemilik kehidupan ini. Nah, ketika dalam menjalankan praktek kekuasaan itu kita tidak mampu untuk menyatakan kasih Allah, maka ada saatnya orang akan kehilangan kekuasaan, orang akan kehilangan segalanya, karena Allah berusaha untuk bersikap adil. Allah tidak ingin melihat ada yang tertindas, kalau ada yang menindas, tapi Allah ingin semuanya harus hidup berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini situasi yang tentunya kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi inilah
kita belajar untuk melihat bahwa bagaimana kehadiran Allah itu memberikan kekuatan kepada kita. Kehadiran Allah, jadi prinsip bahwa Allah menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya, Ia memberkati kita untuk hidup bagi sesama. Prinsip ini berlaku bagi setiap orang, apakah berhasil maupun tidak berhasil, menjadi kuat maupun menjadi lemah, semuanya hidup dalam saling tolong-menolong untuk meraih kesejahteraan bersama. Semua dilakukan dengan takut akan Tuhan, sebab Tuhan adalah pemilik hidup ini. Nah, ini jelas bagi kita, kiranya kita mampu menghayatinya dalam kehidupan ini, dan kita juga bisa menjalani kehidupan dalam kesadaran bahwa apapun yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan untuk berbagi kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 3 hari ini. Bapak Ibu, keluarga Mariana Alexander ini Surah Risi, ya, keluarga Bapak Ferry Kaismetan, keluarga Bapak Albinus Rasi, keluarga Fari Indira Rahel Korompis, dan keluarga Bapak Max Takarya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini, membuka mata kami bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah, dan tapi di luar sana ada banyak orang juga yang berada dalam situasi dan kondisi yang membutuhkan campur tangan Tuhan lewat pribadi-pribadi, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, untuk dapat menolong, untuk dapat berbagi kasih, untuk dapat berbagi sukacita dan damai sejahtera. Kami diingatkan sungguh bahwa keadilan Tuhan mampu untuk membalikkan segala sesuatu. Untuk itu ya Tuhan, Bapa, ajar kami untuk mampu menyadari akan kasih-Mu yang sesungguhnya, dan bagaimana kami menyatakan kasih itu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, dan tolong kami agar kami sungguh-sungguh mengerti dan memahaminya dan mau melakukannya. Dan pagi hari ini kami berdoa bersama dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Berdoa bersama dengan keluarga Ibu Mariana Alexanderina Surarisi. Bapa, berkati Ibu kekasih dalam hari tuanya, dalam segala gumulnya ya Tuhan, dalam sakitnya ya Tuhan. Bapa berkati dalam keberadaan beliau di tengah-tengah anak, menantu dan cucu terkasih. Bapa pimpin dan tuntun, Bapa jaga dan pelihara. Bapa kuatkan beliau dalam melewati hari-hari hidupnya ya Tuhan. Kami percaya dan menyerahkan Ibu kekasih atau Oma kekasih ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga keluarga hamba-Mu Bapak Ferry Kaismetan ya Tuhan. Bapak kenal Bapak kekasih ini dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, juga dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga sebagai suami, sebagai orang tua. Bapak berikan kekuatan dan kesehatan, Bapak limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Bapak juga memberkati terkasih dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarganya. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan. Limpahkan berkat-Mu juga bagi istri kekasih dalam mendampingi suami. Bapak beri kekuatan dan kesehatan. Bapak beri hikmat dan kesabaran. Pertumbuhan anak kekasih Excel, Bapak berkati, dan anak-anak kekasihnya ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu selalu melimpah dalam kehidupan keluarga ini. Juga berdoa bagi keluarga Albinus Rasi. Bapak berkati
keluarga ini juga dalam pergumulan mereka, dalam tanggung jawab, dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, dan juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Keluarga Fari Indira Rahel Korompis, Bapak berkati juga keluarga ini dalam keberadaannya. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, dan Tuhan bawa, Tuhan dengar semua gumul doa dan harapan mereka ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan keluarga Bapak Max Takaria juga ya Tuhan, bersama dengan istri terkasih dan anak-anak yang terpisah jauh, bersama menantu dan cucu terkasih. Bapak berkati, Bapak kekasih dalam hari-hari, dalam hari tuanya, beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Demikian juga Ibu kekasih dan menampingi Pak Max dalam hari-hari hidupnya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Bapak pimpin dan sertai, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan, dalam hari-hari hidup mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, jamah setiap obat penawar ya Tuhan, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal ya Tuhan, anak yatim. Bapak berkati mereka, juga para lansia, Bapak berkati mereka dalam hari tua mereka, beri sukacita untuk terus menjalani kehidupan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang dengan setia juga memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur mereka atas pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, maupun berkat-berkat yang lain yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah apa yang mereka berikan tidak membuat mereka berkekurangan ya Tuhan, tetapi berkat Tuhan akan selalu melimpah terus dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu, para diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga pelayan yang ada dalamnya, Saudara Hesron yang mengambil bagian dalam pelayanan tengah-tengah jemaat di masa magangnya. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga panitia pembangunan, panitia hari besar, panitia malam dana, Bapak berkati semuanya ya Tuhan, sehingga dapat melaksanakan tugas panggilan pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, kami berdoa agar Tuhan juga turut campur tangan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID lewat kesadaran yang Tuhan berikan bagi rakyat bangsa dan negara ini ya Tuhan, untuk dapat satu hati melangkah melawan penyebaran COVID-19 ini. Berkati pemerintah sebagai pengendali, berkati juga tenaga medis yang terus bekerja. Bapak jaga pelihara mereka, saudara kami yang terinfeksi, yang saat ini angkanya semakin meningkat ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga dipulihkan. Lalu akhirnya seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, pagi, siang, petang hingga malam nanti, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami. Tuhan berkati, jaga pelihara kami. Ampuni kami juga atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.